Episode 2, Mahasiswa Tebar Pesona. Dia mencoba mengingat-ingat siapa gadis bernama Atalia itu. Lalu secara perlahan ingatannya kembali ke tempat kosnya di Pontianak. 3 orang kawan satu kosnya, yaitu Martin, Mikael, dan Leonardo yang sama-sama mahasiswa di Universitas Tanjung Pura di kota Pontianak. Mereka pernah saling membanggakan diri sambil memperlihatkan foto dan surat yang katanya dari Atalia. Apakah Atalia yang ini? Kata mereka gadis yang bernama Atalia itu adalah bunga terindah di SMA-nya. Pada waktu itu mereka saling memperlihatkan pas foto dan surat yang katanya dari Atalia itu dengan sangat bangga. Sepertinya mereka ingin menyatakan bahwa dirinya lah yang paling hebat karena bisa mendapatkannya. Nggak banyak yang bernama Atalia loh, Bang Sangen, atau lu pernah ketemu Atalia yang lainnya? Tukas gadis itu lagi kembali menyadarkannya dari lamunan. Oh, desas Sangen, baru gue ingat. Lo anaknya Pak Fransiskus kan? Tanya Sangen sambil keningnya berkerut. Atalia hanya tersenyum kecil sambil menganggukkan kepalanya, sebuah senyum yang super manis sekali, sehingga kepala Sangen jadi pusing 7 keliling melihatnya. Pemuda itu sungguh terhipnotis oleh kecantikan gadis yang sedang berdiri di depannya ini. Memang benarlah info kawan-kawan itu jika Atalia sangat cantik. Buset deh, gumam Sangen, cantik banget. Gue pikir tadi ada selebritas dari ibu kota yang tersesat sampai ke sini. Ternyata lo sudah sebesar begini, cantik lagi. Memangnya gue batu yang tidak bisa tumbuh bang, sahut Atalia ringan dan santai. Gadis itu bicaranya ceplas-ceplos saja, sepertinya tidak punya beban dalam hidupnya. Lo sebenarnya mau kemana sih abang? Tanya Atalia lagi. Gue mau mencari tambang ataupun orang yang mudik ke kampung. Gue mau pulang kampung, jawab Sangen menjelaskannya. Kalau gitu sebelum lu mudik, tolongin gue dulu bang, rengek Atalia. Menolong elu? Menolong apaan sih Lia? Tanya Sangen bingung. Bingung karena dirinya juga sedang ada urusan mendesak. Antar gue beli sisir rambut dong, gue sudah tidak punya sisir lagi nih. Beli sisir? Tanya Sangen menggaruk kepalanya yang tidak gatal, oh my god. Busyet, mati aku, keluhnya dalam hati. Yalah, bang, ayolah, antar gue dong, ajak gadis manis itu tanpa segan-segan lalu memegang tangan Sangen untuk membawanya pergi. Pemuda ini bisa merasakan betapa lembutnya tangan gadis itu. Sekali lagi buset, pikir Sangen, beli sisir rambut saja minta diantar segala. Memangnya pekerjaannya itu begitu berat, atau bagaimana ya? Kata Sangen jadi susah mengiyakan ataupun menolak. Karena memang dia ingin segera mencari tumpangan, tetapi kesempatan menemani gadis cantik begini juga merupakan sesuatu yang susah ditolak olehnya. Selain itu juga dirinya jadi serba salah. Karena dia bukanlah laki-laki yang nakal, sehingga pegangan Atalia yang lembut di tangannya membuatnya seperti dialiri setrum listrik ribuan watt. Ayolah, Bang Sangen, antar gue dulu dong please, ajak Atalia dengan setengah menarik tangan Sangen. Iyalah, sahut Sangen akhirnya, dia lalu berjalan dengan menyejajarkan dirinya dengan Atalia. Keduanya berjalan menuju ke arah pasar Inpres. Memangnya elo pulang dari mana sih, kok rapi banget, tanya Sangen. Iya. Turun dari rumah memang mau beli sisir, walau sebenarnya ngeri-ngeri juga berjalan sendirian. Kan kapan-kapan saja bisa turun beli? Ndak lah bang, gue di sini kan ikut paman dan bibi, tak enak kalau sering keluar, jadi hari Minggu ini kesempatan gue jalan-jalan keluar. Beberapa kali mereka berpapasan dengan teman-teman Atalia. Hei, diam-diam lo udah punya cowok ya? Teriak mereka ketika melihat Sangen dan Atalia berjalan bergandengan. Katanya tidak mau punya cowok. Teriak kawannya yang lain lagi ketika berpapasan. Jangan dengarkan mereka bang, mereka cuman iri saja, ngeliat gue jalan bareng cowok ganteng, bisik Atalia tanpa beban. Ganteng, pikir Sangen dalam hatinya. Laki-laki kere dengan wajah pas-pasan kayak gini lu bilang ganteng. Dasar mata tak normal, pikir Sangen dalam hatinya. Tapi antara kere dan ganteng tidak ada perbandingan lurus kan? Entahlah, mata orang kan tidak sama. Gumam Sangen lagi dalam hatinya, mungkin saja dirinya memang ganteng, meskipun selama ini setelah putus dengan pacarnya dirinya tidak pernah laku lagi. Dia terus mengajak Sangen berjalan ke arah beberapa toko-toko yang ada menjual sisir. Dia memilih dan mencobanya beberapa kali dan akhirnya membeli 5 buah sekaligus. Banyak sekali, gumam Sangen heran. Banyak, ini mah masih kurang bang. Nanti kalau orang tua gue ada kirim duit lagi, entar tambah lagi beli sisirnya. Memangnya mau jualan sisir, itu kan sudah 5 buah. Memangnya siapa yang pakai? Iya gue lah dong, ujar Atalia. Banyak sekali, desis Sangen.
Satu untuk di kamar tidur, untuk dipakai sewaktu sebelum berangkat sekolah dan waktu malam di ruang keluarga. Satu untuk di dapur, untuk gue pakai ketika sedang memasak. Satu untuk kumasukkan ke dalam tas, untuk dipakai di sekolah. Dua untuk cadangan, karena nanti ada saja yang mencurinya. Alamak, Atalia hanya tersenyum saja. Terus kemana sekarang? Tanya Sangen ketika Atalia selesai membayar harga sisirnya. Kita jalan dulu sebentar ya bang. Selama ini gue nyaris tidak pernah jalan-jalan, sahut Atalia ringan. Temani Lia ya, please. Sangen sempat ragu sebentar, karena memang dia sebenarnya ingin segera pulang kampung. Tapi kesempatan jalan-jalan bersama gadis cantik begini adalah kesempatan langka. Dia teringat akan dirinya yang sudah putus cinta dengan pacarnya 1 tahun yang lalu. Mereka berpisah secara baik-baik, setelah berpacaran selama 5 tahun. Memang tidak mungkin mereka sampai ke jenjang pernikahan, karena perbedaan agama yang mereka anut. Apakah ini memang diatur Tuhan? Who knows? Ya deh, sahut Sangen akhirnya mengiyakan ajakan Atalia. Tetapi lama-lama Sangen justru merasa betah juga menemani gadis cantik nan cerewet tapi cerdas ini berjalan-jalan di pasar, sesuatu yang di luar dugaan dan sama sekali tidak masuk dalam agenda perjalanannya pada hari ini. Mantan pacarnya itu sempat beberapa kali mengajaknya untuk masuk agama yang dianutnya. Bahkan dia sempat meminjamkan kitab sucinya yang ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ada sebulan lamanya Sangen membaca kitab suci agama pacarnya itu secara berulang-ulang, sampai akhirnya dia memutuskan untuk tidak mungkin mengikuti agama pacarnya itu. Ajarannya memang bagus dan baik, tidak ada yang kurang, malahan sangat bagus memang. Tetapi Sangen merasa lebih cocok dengan agamanya yang sekarang, bukan masalah agama itu bagus dan baik, karena dua-duanya menurut Sangen sama bagus dan baiknya, hanya saja dia tidak merasa cocok dengan agama itu. Lalu selanjutnya keduanya berpisah dengan baik-baik. Sekarang pacarnya itu sudah bertunangan dengan pacar barunya dan katanya bulan depan mereka akan menikah. Yang lucunya, pacarnya itu sudah hamil 3 bulan, padahal dulu Sangen tidak pernah mau menyentuhnya, karena dia sangat menghormati wanita. Mereka berpisah dengan keadaan pacarnya masih perawan ting-ting. Pacaran mereka masih dalam batas norma-norma agama dan adat istiadat, dia tetap menjaganya, karena dia hanya mau berhubungan intim jika mereka sudah resmi menikah saja. Nah, abang melamunkan pacar kan? Abang tidak punya pacar kok, sahut Sangen sambil menggeleng. Alah, bohong, gue ndak percaya. Biasanya para mahasiswa itu suka tebar pesona dengan anak-anak SMA ketika pulang kampung, padahal pacarnya sudah berjibun. Sungguh, abang tidak punya pacar, ujar Sangen pahit. Karena pacarnya ketika itu adalah cinta pertamanya dan semenjak itu dia tidak pernah pacaran lagi. Sungguh sulit untuk melupakan sebuah cinta pertama. Mungkin boleh dikatakan jika dia sekarang sebenarnya sedang mengalami broken heart. Ah, mana ada pencuri yang ngaku, celetuk Atalia. Namun Sangen tidak melayani sindiran Atalia. Kalau abang ajak makan mie pangsit, lo mau nggak Atalia? Mau banget, tapi abang yang bayarin gue ya? Ya jelaslah dong. Kan gue yang ajak, jadi gue lah yang bayar. Asik, makasih deh bang. Ayo kita cari tempatnya. Ayo, keduanya berjalan ke arah belakang pasar Impres itu. Karena di sana banyak warung-warung kecil yang menjual mie tiao, mie pangsit, dan capcay. Tinggal memilih saja, mana yang disuka. Mie pangsit 2 ya, kata Sangen ketika mereka sudah memasuki tempat jualan mie pangsit. Mau yang kering atau yang berkuah ko? Tanya penjual mie pangsit itu saat keduanya mulai duduk di kursi. Panggilan Ko itu adalah singkatan dari Koko, yang artinya abang dalam bahasa Tionghoa dialek Hek di Kalimantan Barat ini. Sangen hanya tersenyum saja, karena si penjual ini rambutnya sudah beruban semua saking tuanya, sementara dia sendiri belum 30. Saya yang kering saja sok, jawab Sangen. Kata sok merupakan singkatan dari Asok, sebuah panggilan untuk laki-laki keturunan Tionghoa yang sudah cukup berumur. Loh, bisik Sangen sambil menatap Atalia. Gue juga kering, jawabnya. Minumannya ko? Tanya penjual itu lagi. Saya air tahu dimasak campur pandan dan jahe, sahut Sangen. Oh, ada? Kita memang selalu siapkan itu. Karena banyak yang suka, kata penjualnya dengan gaya bahasa totoknya. Loh, tanya Sangen sambil melirik Atalia. Samakan saja, sahut Atalia. 2, kata Sangen lagi sambil memberi kode dengan 2 jarinya kepada penjual mie pangsit itu. Baik, duduk ya ko, tak lama kok, katanya dengan nada totoknya yang tidak bisa hilang. Padahal dia memang lahir di Indonesia dan sudah tua di Indonesia. Sambil menunggu pesanan mereka,
Sangen memperhatikan Atalia. Mereka dulu sering singgah di rumah Atalia ini, ketika mereka hilir mudik dari arah hulu. Pada waktu-waktu itu belum ada penginapan seperti sekarang, sehingga semua orang kampung dari muara Tiga Sungai pasti menginap di rumah mereka Atalia. Seingat Sangen, setiap mereka singgah di rumah mereka Atalia, selalu ada saja orang yang sedang singgah menginap di rumah mereka. Pada waktu itu Atalia masih kecil, masih kelas 6 SD, sementara Sangen sudah kelas 2 SMA, jadi perbedaan umur keduanya sekitar 8 tahun. Meskipun masih SD, sebenarnya sudah tampak ciri-ciri kecantikan Atalia. Pantas saja ketiga kawan satu kosnya saling pamer akan kedekatan mereka dengan gadis ini. Wajahnya seperti artis Hong Kong Nina Lichi ketika memerankan seorang pembunuh yang menyamar sebagai suster di film The Dragon from Russia. Suatu saat Atalia memandang wajah Sangen. Dia sangat terkejut menyadari Sangen sedang menatap dirinya lekat-lekat. "Ngapain lihat-lihat gue?" tanyanya sambil mengerutkan keningnya menatap Sangen. "Kamu cantik," desa Sangen perlahan. "Siapa bilang?"